Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Aris selaku narasumber dan sekaligus sebagai sekretaris dari Pengadilan Agama Bangkalan. Yang terhormat segenap pimpinan di Pengadilan Agama Bangkalan. Dan yang terhormat Pak Zarin selaku DPL. Kebetulan hari kemarin menghubungi saya diminta untuk ngawal hari ini Pak Aris. Oh, begitu. Lebih dulu. Iya, Pak. Kemarin Pak Darin dan hari ini kami diminta untuk ngawal, mulai awal lebih dulu. Dan yang terhormat Pak Novi selaku DPL juga, tapi bagian IT yang menyiapkan terkait dengan ini semua, yang di situ laboratoriumnya Pak. Ini yang ikut. Dan seluruh peserta praktikum PA di Bangkalan pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama mengikuti materi yang kedua yang langsung disampaikan oleh Pak Aris dari Sekretaris Pengadilan Agama Bangkalan. Namun demi kelancaran bersama, mari kita buka acara kita pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang berikutnya untuk efisiensi waktu, karena hari ini ada dua narasumber, maka langsung saja sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Aris. Baik, terima kasih Pak Agus Solihin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak dosen-dosen yang ada di acara ini semua ya. Pak Agus, Pak Abu Darin belum ada Pak ya? Dan ada di mahasiswa yang berbahagia. Sebelum saya mulai memberikan materi, saya kira perlu ya untuk memperkenalkan diri dulu. Jadi biar kenal begitu. Katanya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi nama saya Aris Dwi Sutiono. Jabatan saya sebagai sekretaris di Pengadilan Agama Bangkalan. Saya masuk di PA Bangkalan ini tahun 2017. Jadi sudah 3 tahun sampai dengan sekarang. Baik, begitu ya perkenalan saya. Saya mulai aja. Saya membawakan materi tentang kesekretariatan, administrasi sekretariat. Jadi sesuai dengan Perma nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepanitraan dan kesekretariatan, itu di sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, saya sendiri, kemudian membawahi 3 subbagian, yaitu yang pertama subbagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana. Pertama ya, yang kedua, subbagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan. Kemudian yang ketiga, subbagian umum dan keuangan, gitu ya. Sebenarnya ini ada formasi baru ya. Kalau zaman dahulu sebelum tahun 2015 itu cuma 3. Subbagian kepegawaian, subbagian umum dan subbagian keuangan. 3. Setelah tahun 2015 akhir itu ada perubahan. Jadi ada masuk subbagian perencanaan, IT dan pelaporan. Masuk umum dan keuangan dilebur jadi 1. Kemudian masuk baru subbagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan. Ya ada 3 ya. Jadi kepegawaian, kemudian perencanaan, kemudian umum keuangan, ada 3. Kemudian masing-masing tugasnya sekarang, tugas masing-masing bagian tadi. Untuk bagian kepegawaian, tugasnya itu adalah melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana. Dari termasuk masalah absensi, masalah kenaikan pangkat, masalah disiplin pegawai, itu bagian kepegawaian tugasnya. Kemudian yang kedua, untuk subbagian perencanaan, teknologi dan pelaporan, TI informasi dan pelaporan, itu tugasnya menyiapkan perencanaan tentang program dan anggaran, jadi tentang keuangan ya, perencanaan keuangan khususnya itu. Jadi untuk operasional kantor itu kan dibutuhkan anggaran. Nah, perencanaan anggaran yang dibutuhkan berapa? Nah, itu tugasnya perencanaan di sini. Dan perencanaan itu dilakukan 1 tahun sebelumnya. Jadi kayak sekarang tahun 2020
itu menyiapkan perencanaan untuk tahun 2021. Begitu ya. Oh, Pak Agus, mungkin gini ya Pak Agus ya. Barangkali kalau ada yang belum jelas, langsung tanya atau gimana Pak Agus? Enaknya Pak Agus. Kira-kira ada pertanyaan, langsung tanya atau nanti aja? Buka sesi terakhir aja. Lebih baik kalau sesi terakhir nggak apa-apa, sampaikan dulu selama menit, nanti langsung lanjut. Yeah. Baik Pak. Jadi saya lanjut untuk sebagian perencanaan itu fokusnya adalah perencanaan masalah anggaran ya. Anggaran. Jadi anggaran itu perencanaan 1 tahun sebelumnya. Untuk mendapatkan anggaran tahun 2021, perencanaannya itu adalah tahun sekarang 2020. Jadi anggaran yang kita dapatkan pada tahun 2020 adalah hasil dari perencanaan tahun 2019. Gitu ya, setahun sebelumnya. Dan saya kira sama, mungkin di UINSA pun seperti itu. Jadi saya kira sama semua itu. Kemudian untuk yang ini paling paling banyak sekali itu bagian ini, umum dan keuangan. Jadi subbagian umum tugasnya itu melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kemudian pengarsipan, perlengkapan, dan rumah tangga semua, keamanan, kemudian perpustakaan, dan pengelolaan keuangan. Ini paling berat, paling banyak sekali ini, yang bagian umum keuangan. Untuk kepegawaian dan perencanaan kira-kira nggak terlalu banyak ya. Baik, sekarang untuk detailnya ya, satu-satu. Untuk kepegawaian tadi, untuk saya ulang ya, pertama masalah. Jadi pertama dia menangani masalah absen. Jadi absensi itu dilakukan setiap hari, pagi masuk absensi, kemudian pulang juga absen. Pada masa dahulu sebelum reformasi birokrasi, absensi cukup manual saja. Tapi sekarang setelah kita menerapkan reformasi birokrasi, absensi dengan menggunakan fingerprint. Jadi dia terekam secara elektronik dan itu akan dijadikan acuan, dipakai sebagai dasar untuk pengajuan tunjangan remunerasi. Karena remunerasi sekarang kan masih berdasarkan absensi ya. Nanti ke depannya akan berdasarkan kinerja. Begitu. Kemudian dari absensi itu ada pelaporan juga. Kita masukkan ke ada aplikasi namanya aplikasi masuk ke pusat ya, ke Mahkamah Agung. Jadi absensi itu masuk ke Mahkamah Agung. Itu masalah absensi. Kemudian yang kedua masalah yang ditangani oleh kepegawaian, masalah kepangkatan juga. Jadi siapa-siapa yang akan naik pangkat itu diurusi oleh kepegawaian. Jadi si A sudah waktunya naik pangkat, itu kepegawaian harus punya data, harus tanggap sehingga tidak merugikan pegawai yang bersangkutan. Jadi periode sebelum periode Oktober sudah diajukan. Jadi ketika April sudah turun pangkatnya, jadi tidak rapel. Kalau dulu kan mungkin zaman dulu itu seringkali ada SK-nya turunnya lambat seperti itu. Nah sekarang diharapkan tidak sampai terjadi seperti itu. Ketika naik pangkat bulan Oktober, bulan April sudah diajukan seperti itu. Masalah kepangkatan, kemudian masalah disiplin kinerja juga kepegawaian menangani masalah itu. Jadi untuk kontrol terhadap pengawasan terhadap kedisiplinan, baik masalah waktu masuk kerja, pulang kerja, ketika ada orang yang pegawai yang jam kerja kemudian dia keluar tanpa izin itu ditegur sama kepegawaian. Jadi tugas-tugasnya seperti itu. Kemudian apabila dia melanggar dan kemudian diajukan diberi peringatan oleh kepegawaian. Ada semacam kontrol pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik pegawai gitu. Itu ya untuk kepegawaian. Kemudian yang tadi untuk perencanaan. Jadi tadi saya sampaikan bahwa perencanaan itu fokusnya pada perencanaan
anggaran, jadi 1 tahun sebelumnya. Jadi prosesnya seperti ini. Prosesnya tuh dari Pengadilan Agama membuat perencanaan, kemudian diajukan secara berjenjang, diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama. Jadi kalau PA itu level kabupaten ya. Kalau Pengadilan Tinggi Agama itu levelnya provinsi. Jadi secara berjenjang diajukan ke tingkat provinsi mengajukan ke tingkat pusat, ke Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung diproses perencanaan tadi, diproses, dibicarakan dengan Kementerian Keuangan, dengan Bappenas, dengan DPR, dan sebagainya, sehingga pada akhirnya setelah disepakati, turunlah anggaran pada tahun berikutnya. Seperti itu. Assalamualaikum Pak Abu. Baru nyampe ya Pak? Ya, perencanaan seperti itu ya. Kemudian masalah teknologi informasi, sebagian yang kedua tadi dia juga menangani masalah teknologi informasi. Di sini yang ditangani adalah salah satunya masalah website. Jadi di PA Bangkalan punya website, alamatnya itu pa_bangkalan.go.id. Jadi barangkali adik-adik mahasiswa ingin tahu ya, bisa buka website. Mungkin kemarin sudah disampaikan ya, mungkin Pak Abu ya, barangkali kemarin sempat tanya, ada websitenya PA itu. Di situ bisa dilihat PA itu seperti apa sih gambarannya, bisa dilihat. Alamatnya pa_bangkalan.go.id, tentang jumlah pegawainya berapa, dan informasi terbaru tentang PA itu ada di situ semua. Dan subbagian perencanaan teknologi informasi ini juga menangani website itu update-nya juga. Bukan cuma menjamin bahwa website harus bisa diakses oleh masyarakat luas, tapi juga update. Jadi berita terbaru yang ada di PA itu dimasukkan di website. Mungkin adik-adik mahasiswa bisa lihat di sana. Kemudian jadi masalah pelaporan. Jadi namanya subbagian perencanaan, teknologi informasi, dan pelaporan. Untuk bagian pelaporan ini, bagian ini juga bertanggung jawab terhadap pelaporan. Biasanya pada akhir tahun itu. Pelaporan tahunan, itu yang koordinatornya adalah subbagian ini. Meskipun materi dari pelaporan itu meliputi bidang kepaniteraan, bidang keuangan, bidang umum, tapi koordinator penyusunan itu bagian ini, bagian perencanaan ini. Teknologi informasi dan pelaporan. Ya, ada 3 bagian, jadi perencanaan, teknologi informasi, dan pelaporan di bagian ini. Kemudian untuk subbagian yang ketiga yaitu subbagian umum dan keuangan. Ini paling banyak. Jadi subbagian umum itu subbagian umum saja sudah banyak ya. Yang perlu ditangani itu jadi masalah pengelolaan barang milik negara. Jadi kita Pengadilan Agama itu di dalam melaksanakan tugas-tugasnya itu memerlukan sarana dan prasarana. Dan sarana prasarana ini adalah dalam tanggung jawab bagian umum ini. Jadi mulai pengelolaannya, pencatatannya, jadi dicatat di sebuah aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan namanya SIMAK BMN. Kemudian perawatannya, kemudian pengarsipannya, pelaporannya itu ada dalam bagian umum, dan itu banyak sekali, mulai dari katanya ya, mulai dari toilet sampai dengan atap genteng itu bagian umum. Ini memang cukup berat dan biasanya stafnya itu cukup banyak gitu. Di samping itu juga masalah keamanan, satpam, jadi mengatur masalah satpam, mengatur masalah sopir, surat menyurat, masalah perpustakaan, itu bagian umum semua. Dan untuk barang-barang ini, barang milik negara ini sifatnya untuk dari PA itu adalah sebagai pengguna. Jadi pengguna saja. Sementara yang namanya pengelola barang itu adalah di Kementerian Keuangan. Jadi untuk barang-barang yang ada di PA itu adalah kita cuma menggunakan saja.
Kemudian apabila ada barang yang rusak, perlakuannya gimana? Itu nggak bisa langsung dibuang begitu saja. Ada mekanisme namanya penghapusan. Itu ada dokumen-dokumen, ya cukup rumit lah gitu. Ibaratnya kalau sudah dinyatakan sebagai barang milik negara, itu ada labelnya, dikasih stiker barang milik negara, didapatkan pada tahun berapa, itu ada kode-kodenya seperti itu. Dan ketika dia rusak, tidak bisa langsung dibuang begitu saja. Ada mekanisme namanya penghapusan. Begitu, barang-barang milik negara. Kemudian saya ingin menyampaikan tentang bagaimana proses dari mendapatkan barang ya. Jadi barang itu didapatkan kalau di PA itu ada beberapa macam untuk cara mendapatkannya. Yang pertama bisa dari pembelian. Jadi kita beli barang, kemudian ada kwitansi, ada nota gitu, kemudian jenis barang apa diinput ke dalam aplikasi. Itu untuk pencatatannya. Diinput di aplikasi, kemudian dari penginputan itu kemudian ada pelaporan juga. Jadi semua barang-barang yang kita beli itu dilaporkan juga ke sana, ke Mahkamah Agung ya, setiap bulan ya ada pelaporannya, setiap tahun juga. Itu yang pertama ya, dari pembelian. Yang kedua, bisa didapatkan juga dari semacam hibah, dari pihak ketiga. Jadi misalkan dari Pemda, mau memberikan sesuatu ke PA, tanah misalkan, dan tanah itu dicatat sebagai barang punya PA. Hanya mekanismenya berupa hibah, namanya hibah, dari pihak ketiga itu. Kedua ya. Yang ketiga bisa didapatkan lagi dari pemberian dari Mahkamah Agung misalkan. Jadi barang-barang dari Mahkamah Agung diberikan ke PA, itu istilahnya di tempat kita namanya transfer masuk. Jadi beda dengan hibah. Kalau hibah itu didapatkan dari instansi lain selain lingkup Mahkamah Agung, itu namanya hibah, seperti dari Pemda, itu hibah. Kalau dari Mahkamah Agung sendiri, diberikan ke PA, itu namanya transfer masuk, bukan hibah. Kebanyakan dari 3 sumber itu. Sumber lain bisa dari, katakan penetapan pengadilan, tapi jarang sekali terjadi itu. Yang banyak dari 3 itu. Dari pembelian, dari hibah, dari transfer masuk. Gitu. Itu untuk barang milik negara, ya BUMN ya, pengelolaan BUMN. Kemudian untuk masalah keuangan, di sini sebagai kepala bagian keuangan di subbagian keuangan ini lebih banyak fungsinya dalam hal pelaporan saja. Di dalam pengelolaan keuangan ada tim yang dibentuk untuk mengelola keuangan di PA Bangkalan ini, namanya tim pengelola keuangan. Di situ ada namanya kuasa pengguna anggaran, jadi yang paling bertanggung jawab terhadap pengeluaran keuangan. Di bawahnya kuasa pengguna anggaran ada namanya PPK, pejabat pembuat komitmen, dia yang bertugas untuk pelaksanaan kontrak itu dia yang bertugas untuk itu. Jadi membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian kontrak gitu. Kemudian melaksanakan kegiatan swakelola, kemudian membuat revisi-revisi anggaran, itu tugas dari PPK tadi itu. Kemudian ada lagi bendahara. Jadi bendahara itu tidak ada dalam struktur PA Bangkalan. Bendahara itu adanya dalam struktur tim pengelola keuangan. Jadi kalau adik-adik mahasiswa datang ke kantor PA, kalau lihat struktur nggak ada bendahara. Karena bendahara itu adalah struktur tim pengelola keuangan, bukan struktur organisasinya. Ya. Jadi dalam pengelola keuangan ada ini ya, ada kuasa pengguna anggaran, ada pejabat pembuat komitmen, kemudian ada bendahara. Tugas bendahara ini mengelola keuangan yang bersumber dari APBN. Jadi untuk keperluan kantor itu kan perlu uang ya, untuk katakan untuk beli bensin, untuk bayar listrik, untuk beli ATK itu perlu uang. Nah, yang mengelola uang ini adalah bendahara. Yang pegang uang kemudian naruh berangkas itu bendahara.
Jadi tugasnya untuk menerima, menyimpan, dan menetausahakan. Kemudian membukukan keuangan. Ada laporan juga. Setiap pengeluaran harus ada kwitansi. Banyak pelaporannya itu, bendahara. Di sini saya ingin menjelaskan tentang proses gaji ya. Proses gaji. Bagaimana sih gaji di bagian keuangan untuk mengurus gaji dari seluruh pegawai di PA Bangkalan ini. Jadi kita setiap tahun itu dapat anggaran dari pemerintah. Satu tahun anggaran itu jumlah anggarannya dituangkan dalam dokumen namanya DIPA. Nah, DIPA ini adalah hasil dari perencanaan pada tahun sebelumnya oleh tim perencana tadi. Jadi kita cuma pegang ini aja, pegang DIPA, sementara uang itu enggak kita pegang. Uangnya ada di Bendahara Umum Negara, ada di Kementerian Keuangan. Kalau di Madura ini ada di Pamekasan namanya KPPN kantornya itu. Jadi secara fisik nggak pegang uang, lah prosedurnya gimana untuk pengajuan gaji para pegawai di PA Bangkalan ini? Jadi karena uang ada di Bendahara Umum Negara, maka kita pertama-tama namanya surat ini SPM, surat perintah membayar. Jadi membuat dokumen namanya surat perintah membayar. Dan surat perintah membayar ini berisi sejumlah tagih. Sejumlah gaji ini, surat ini diajukan ke KPPN di Pamekasan tadi. Dari KPPN baru mencairkan gaji itu. Ditransfer ke masing-masing rekening pegawai. Jadi langsung ya. Begitu. Kemudian untuk operasional kantor, seperti apa uangnya? Nah ini sama juga. Jadi di PA Bangkalan bagian SPM tadi membuat surat perintah membayar berisi sejumlah uang yang dibutuhkan untuk operasional kantor dan diajukan ke Bendahara Umum Negara tadi yang ada di Pamekasan tadi. Katakan minta 50 juta. Kita ajukan 50 juta. KPPN Pamekasan mentransfer 50 juta ke rekening Bendahara Pengeluaran. Di rekening Bendahara Pengeluaran tadi itu baru dipakai untuk keperluan sehari-hari perkantoran, untuk kebutuhan beli ATK, untuk kebutuhan beli bensin, dan sebagainya. Ketika uang habis, baru mengajukan lagi dengan bukti apa? Bukti pengeluaran berupa kwitansi yang dipakai, katakan beli bensin, beli ATK, ada kwitansinya. Itu jumlahnya berapa yang sudah keluar. Itu baru dimintakan kembali ke Kementerian Keuangan di Pamekasan tadi. Kantornya namanya KPPN tadi. Iya. Saya kira mungkin itu dulu Pak. Barangkali kita buka tanya jawab dulu aja. Oke. Terima kasih. Kegiatan birokrasi yang harus dilalui terkait dengan keuangan, hak yang kekayaan yang dimiliki oleh PA dan sebagainya. Iya. Itu kami buka sesi tanya jawab sebagai pemantik setelah disampaikan oleh Pak Aris tadi sebagai poin-poin pentingnya. Mungkin ada tanggapan atau ingin tanyakan seputar kesekretariatan misal ya, bagaimana ketika putusan itu sudah disidangkan, siapa yang bertugas untuk mempublikasikan dan sebagainya, itu gambarannya bagaimana? Biar efisiensi, saya buka pertanyaan, kami persilakan. Mungkin ada yang ingin bertanya? Silakan. Sebentar, halo Pak Agus. Iya, gimana Pak Darin? Ya mohon maaf tadi saya telat masuknya. Teknisnya narasumber langsung dua atau satu-satu ini? Satu-satu dulu Pak, habis ini nyambung langsung. Oh gitu ya? Nggih. Atau gini ya, sekalian aja karena saya sudah kadung masuk. Siap. Tadi ya ini mungkin mewakili juga ya teman-teman mahasiswa, mungkin biar lebih semangat. Pak Aris bisa cerita dikit bocoran gajinya hakim itu berapa nih? Yang
Awal diangkat itu berapa? Biar semangat ini mahasiswa. Makasih. Iya. Siap. Jadi hakim itu ini Pak ya, cukup besar Pak hakim itu. Jauh beda dengan pegawai. Kalau pegawai kalau hakim pasti golongan 3 Pak ya, minimal itu golongan 3. Minimal golongan 3, nggak ada kalau golongan 3 itu S1 ya. Hakim muda Pak, hakim muda ya. Ada Pak, jadi hakim paling tidak golongan S1. Iya, berapa? Ya sekitar 12 barangkali ya. Hakim baru Pak ya itu Pak ya? Hakim baru. Masya Allah. Luar biasa. Yang besar tunjangannya Pak. Yang besar tuh tunjangan. Oh, masih ada ya? Itu gaji pokok? Oh bukan Pak, jadi tunjangan yang besar. Kalau gaji pokok sama dengan PNS. Yang besar tunjangan fungsionalnya tuh yang besar itu. Kalau dulu kan ada remunerasi, barangkali Pak ya. Di Indonesia kan juga ada Pak ya remunerasi. Lah hakim ini Pak, dari satu dengan gaji begitu. Oh. Betul. Jadi total berapa Pak Aris? Ya itu kurang lebih kalau hakim baru sekitar 12. Kalau baru masuk. Karena paling kecil tunjangan hakim sekitar 8 juta berapa itu ya. Plus gaji pokoknya itu sekitar 12 lah kurang lebih. Itu paling baru masuk itu. Kalau pegawai kan paling berapa? Sekitar 4 mungkin kalau 3A itu. 4 juta. 2 juta Pak? Plus remunerasinya paling sekitar 6 lah dapatnya gitu. Jadi kalau digelontor 12 ya, luar biasa. Iya kan tunjangannya kan sudah ini Pak. Kalau sudah iya. Tapi kalau masih calon kan masih berapa persen? 80% kalau nggak salah. Kalau masih calon, ya CPNS itu kan 80%. Ketika SK PNS-nya turun baru 100%. Besar sekali. Jadi kalau ada adik mahasiswa mau mendaftar hakim cukup besar. Cuman ya gitu Pak, kan tanggung jawabnya besar juga ya. Itu berbanding lurus dengan tanggung jawab ya. Wakil Tuhan Pak di bumi. Kalau makanya pintu depan ditutup Pak ya untuk yang berperkara. Betul Pak. Jadi salah satu persyaratan dari Mahkamah Agung itu memisahkan pintu untuk pegawai sendiri, pintu untuk para pihak sendiri. Meskipun demikian Pak, sudah kita pisahkan di PM Bangkalan itu masih saja ada orang yang nyelonong lewat pintu depan itu. Seringkali seperti itu. Jadi akhirnya kita pakai. DPL Pak Aris. Kenapa? Kecuali DPL bisa masuk. Iya, begitu Pak. Barangkali adik-adik ada yang ini tertarik jadi hakim gitu. Besar kalau sudah jadi ketua gitu ya, paling nggak bisa 25, 20 Pak, 1 bulan itu. Ya Allah, ketua ya. Iya. Hakim biasa saja kalau iya, hakim biasa Pak ya, kalau sudah golongan 4A, itu 4B gitu sudah sekitar 20-an Pak. Allah, Insya Allah. Besar sekali. Makanya, halo? Iya Pak. Ya, mungkin ada mahasiswa, mungkin ada yang berminat untuk jadi hakim, itu gambaran motivasi begitu Pak Aris ya. Jadi itu dari gaji, tapi ya juga dipikirkan ini ya, tanggung jawabnya, itu juga besar juga tanggung jawabnya itu. Apalagi kalau menyangkut kode etiknya gitu. Betul Pak, kode etik. Itu kan memutuskan perkara kan harus adil gitu Pak ya. Iya. Bukan hanya kepandaian, tapi juga keadilannya itu yang diperlukan. Siap. Oke. Kalau hakim poligami boleh Pak? Sebenarnya kan untuk itu kan boleh-boleh saja Pak, selama persyaratannya dipenuhi itu. Kan ada syaratnya Pak. Iya, sama dengan PNS lainnya ya. Iya, sama Pak.
Jadi sekretariat Pak. Jadi ini sekretariat itu memang ini Pak ya. Dia itu sebagai unit supporting unit Pak, unit pendukung. Jadi sekretariat itu nggak langsung di core bisnisnya pengadilan, tapi pendukung dari belakang saja, menyediakan sarana, prasarana untuk menunjang tujuan dari visi misi pengadilan ini sebagai pendukung Pak, sekretariat itu. Ya mungkin barangkali apa ya, cuman sekedar tahu saja, barangkali ilmunya nanti di perkara nanti. Agus, teman-teman mahasiswa, teman-teman mahasiswa kok nggak ada yang, ayem? Oke, ada yang tanya nggak? Mungkin... Saya Pak, Ya, silakan. Perkenalkan diri ya ke Pak Aris ya. Ya, nama Atifatul Wafiro dari Prodi Perbandingan Mazhab. Kan tadi salah satu tugas kepegawaian itu mengatur tentang kenaikan kepangkatan ya Pak ya. Nah, terus untuk naik pangkat sendiri itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu atau udah dari atasan yang itu, yang ngatur Pak? Iya. Jadi kalau sama-sama. Jadi untuk kenaikan pangkat di bagian struktural ya, sekretariat, itu otomatis setiap 4 tahun sekali. 4 tahun sekali naik pangkat sudah. Jadi syaratnya cuma itu. Syaratnya itu nilai kinerjanya itu minimal paling enggak B ya, bagus. Sudah 4 tahun sudah naik dia. Otomatis ya? Otomatis Pak, naik ya, diajukan kenaikannya. Diajukan. Kemudian ada persyaratan lain itu kalau gini, atasannya itu nggak boleh lebih rendah dari bawahan. Jadi kayak anak buah saya Pak ya, kasut tadi ya. Katakan saya 3C, terus anak buah saya 3C juga. Nggak bisa naik ke 3D. Jadi seperti itu Pak, nggak bisa. Itu pembatasnya itu. Jadi walaupun sudah 4 tahun Pak ya? Iya, meskipun sudah 4 tahun nggak bisa naik. Jadi terkendala oleh atasannya. Makanya ada syarat minimal untuk jabatan tertentu, ada syarat minimal sehingga tidak mengganggu bawahan, dan itu biasanya sudah diatur sama pusat Pak. Kalau di struktural seperti ini 4 tahun sekali, beda dengan fungsional ya, mungkin kayak dosen gitu pakai angka kredit ya Pak ya? Iya, angka kredit Pak. Oh iya. Jadi kalau sudah memenuhi angka kredit baru bisa naik ya Pak ya? Iya, dan bisa nyalip senior Pak. Nah betul. Kalau di struktural nggak seperti itu Pak. Jadi nggak pakai angka kredit, 4 tahun sudah bisa naik. Selama nilainya itu ya B tadi itu. Kalau nilainya jelek nggak bisa naik juga. Jadi nilai B memenuhi waktu 4 tahun bisa naik pangkat. Ada lagi kenaikan pangkat, istilahnya kenaikan pangkat apa istimewa ya. Jadi misalkan gini, suatu jabatan katakan minimal pangkatnya adalah 3C gitu ya. Karena tidak ada orang, maka seseorang dengan pangkat 3B penjabat jabatan itu. Jadi dalam waktu 2 tahun dia bisa diangkat ke 3C. Itu namanya kenaikan pangkat istimewa. Seperti itu ya. Di Atifatul Wafira sudah seperti itu untuk kenaikan pangkat. Terima kasih. Iya. Ya. Oke. Mungkin untuk yang lain barangkali sebenarnya yang menarik itu masalah ya tadi Pak Abu Zarin tadi ya, masalah keuangan itu cukup menarik juga. Oke. Jadi remunerasi juga di pengadilan juga cukup besar Pak. Jadi cukup besar. Mungkin masih di bawah Kementerian Keuangan Pak. Tapi dibandingkan dengan yang lain barangkali lebih besar gitu. Instansi yang lain. Itu semua hakim Pak Aris, gaji hakim semua pengadilan sama ya? Petun terus semua ya? Ya Pak, sama. Sama ya? Satu atap ya? Satu atap.
Jadi hakim kan jadi satu, peraturannya kan satu juga. Mungkin ada yang lain masalah keuangan atau jadi ya keuangan itu paling menarik sebenarnya. Kalau mau masuk pengadilan, jadi terkadang orang itu ini Pak, kita tanya ya kenapa kok yang mendorong untuk bisa mendorong masuk pengadilan itu apa? Ya karena itu remunerasinya juga. Cuman kalau pegawai biasa selain hakim itu kan dapatnya remunerasi. Nah, remunerasi itu tergantung dari absensi. Kalau absensinya katakan nggak masuk 1 hari itu potong 5%, Pak. Nggak masuk 2 hari potong 10%, seperti itu. Terlambat 1 kali potong 1%. Pulang cepat 1 kali potong 1%. Nggak absen potong 1% gitu, Pak. Banyak potongannya, Pak. Itu sistem semua yang sistem yang ngatur. Iya. Tapi ya untuk di PA yaitu kepegawaian tadi itu yang controllingnya di situ. Tapi absensi juga sudah ini ya, sudah online juga. Jadi sudah terkoneksi dengan Pengadilan Tinggi Agama. Dan yang terbaru ini sudah koneksi dengan Mahkamah Agung, Pak. Terbaru. Tapi belum diterapkan untuk pengajuan remunerasi karena mungkin masih uji coba dan masih banyak kendala. Jadi terkadang itu juga susah absennya itu. Siap. Okay. Jadi mungkin saya ini Pak ya, saya review lagi. Jadi di sekretariat itu dipimpin oleh seorang sekretaris, itu saya sendiri. Kemudian membawai 3 subbagian. Yang pertama subbagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana. Yang kedua subbagian perencanaan, teknologi informasi, dan pelaporan. Yang ketiga, subbagian umum dan keuangan. Itu ya. Intinya ada 3 itu. Kemudian dalam pengelola keuangan, itu ada tim lagi, namanya tim yang dibentuk di sekretariat, Pak. Namanya tim pengelola keuangan. Itu ada kuasa pengguna anggaran yang bertanggung jawab untuk untuk semua pengeluaran yang istilahnya mengkoordinasi tentang pengeluaran keuangan. Kuasa pengguna anggaran mempunyai imbauan namanya PPK, pejabat buat komitmen, terus ada lagi bendahara, ada lagi staf membuat daftar gaji, sekarang namanya PPABP. Kemudian ada lagi bendahara penerima, gitu Pak. Tapi itu nggak ada di struktur ya Pak, tidak ada struktur itu. Jadi strukturnya ada di dalam struktur tim pengelola keuangan, seperti itu. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi? Halo, ada yang tanyakan nggak? Oke. Masih ngambang-ngambang gitu ya. Ya mohon maaf ya. Jadi mungkin memang betul Pak Abu Dharin yang menanyakan ada PPT-nya seperti betul harusnya itu Pak. Ya mohon maaf karena ini Pak waktunya tuh sempit sekali, harus mengerjakan banyak sekali pekerjaan, jadi nggak sempat buat materi PPT-nya itu. Kalau ada itu mungkin barangkali ada gambaran begitu. Iya, ini mahasiswa pada bingung ini. Iya Pak. Mungkin belum. Ini Pak Aris juga. Ya. Pak Aris. Iya Pak. Saya ya mungkin mewakili mahasiswa terkait dengan kemarin program PA Bangkalan yang keliling ya, sidang keliling ya Pak. Ya, itu bagi kami hal yang sangat penting karena sosialisasi istilahnya menjadi keluarga sadar hukum gitu ya. Untuk di Madura, Bangkalan khususnya, perikan siri itu kan masih banyak sekali, Pak Aris. Iya, betul. Nah, ketika PA ini jemput bola, itu satu hal yang luar biasa, prestasi khusus untuk PA Bangkalan. Iya. Jadi, karena itu saya pribadi berharap memang terus ada sosialisasi untuk menyadarkan sebagian masyarakat yang
yang masih terlibat pernikahan siri. Ini tidak mesti masyarakatnya yang berkendak nikah siri. Kadang ini peran kepala desa, Pak Aris ya. Kelebun itu betul. Jadi apa-apa masyarakat di bawah itu, khususnya yang belum melek pendidikan itu sangat tergantung dengan kelebun. Entah karena kurang PC-nya atau karena apa istilahnya kepala desa yang ingin sebagai penguasa gitu loh ya. Jadi kalau enggak mengurus lewat kepala desa itu enggak sah gitu loh kira-kira. Iya Pak. Malah saya pernah nguji skripsi itu Pak Aris ya. Ini sekedar tambahan informasi. Bahwa kepala desa itu, ini skripsi saya juga lucu juga. Merasa lucu bahwa kepala desa itu ikut serta dalam, artinya pengaruhnya kepala desa itu ikut apa istilahnya itu menjadikan pernikahan itu sah atau tidak, itu sampai ke sana. Oh gitu Pak. Jadi saya sering baca waktu itu judulnya itu Pak, itu enggak paham juga. Waktu itu belum jadi orang Madura waktu itu ya. Setelah jadi orang Madura baru paham saya. Oh iya, memang kepala desa ini kalau pas kepala desanya bagus itu menyadarkan masyarakatnya, bahkan sudah daftar sendiri, jangan melalui saya. Lah bagi kepala desa yang ya itu backgroundnya kan macam-macam kepala desa backgroundnya itu. Kalau backgroundnya itu preman Pak ya. Iya. Kayaknya kebanyakan gitu ya Pak. Iya, ditutup akses itu sehingga masyarakat akhirnya terjadi tidak dapat surat. Padahal sebenarnya masyarakat pengen dapat surat itu, dapat akte nikah itu. Nah karena itu saya pribadi berharap ketika ada pengadilan keliling itu bisa diakses. Yang paling mudah sekarang di YouTube Pak. Gimana itu usulan kami? Terima kasih. Iya Pak. Jadi untuk YouTube kayaknya masih belum Pak. Jadi tapi beritanya itu dimasukkan ke website PA Bangkalan. Beritanya saja. Ya gitu ya, sudah. Iya. Untuk update berita yang kemarin hari Jumat di Galis sudah ada di website ya? Saya belum periksa ya. Sudah saya minta ke bagian TI-nya untuk masukkan, ada kayaknya Pak. Sudah saya minta ke bagian TI untuk masukkan itu, cuman belum cek. Enggak. Ada. Kemarin tuh banyak Pak, sekitar 116 atau 118 itu perkara itu Pak. Itu agendanya rutin atau berkala Pak Aris? Pengadilan keliling. Yang pasti setiap tahun tuh ada Pak. Setiap tahun tuh ada. Minimal sekali ya? Oh lebih Pak, sekitar kita targetnya 4 kali atau 5 kali gitu. Oh ya. Jadi 5 kali kegiatan. Jadi ini yang akan datang kayaknya ada di Batangan nanti Pak, akan datang di Tanah Merah. Yang akan datang. Cuman kapan masih belum tahu, karena masih dikoordinasikan. Kira-kira kapan waktunya yang tepat itu. Ya untuk menginisiasi PA Bangkalan keliling itu dari bawah atau dari atas Pak, dari PA? Selama ini Pak, untuk sidang keliling itu yang punya inisiatif itu dari pihak desa, KUA. Kayak kemarin di Galis kemarin itu dari Patayat. Dari NU Pak. Patayat ya? Iya. Jadi mereka yang punya inisiatif. Mereka yang mengumpulkan orang-orang itu. Jadi ketika orang-orangnya siap. Aktivis perempuan ya, Pak Aris? Iya, perempuan. Iya, ini luar biasa ya. Jadi banyak Pak. Ada dari yang PK. PK juga pernah tahu ya Pak ya? PK, apa itu Pak? Oh, yang LSM itu ya? Iya Pak, betul. Jadi mereka itu juga minta kadang-kadang juga ada juga perkara yang tangani mereka kemudian diajukan ke Pengadilan Agama Bangkalan. Jadi seringkali yang selama ini yang terjadi itu dari bawah, dari masyarakatnya Pak. Ada dari LSM seperti itu, kemudian dari KUA kadang-kadang. Jadi mereka yang berinisiatif. Ini banyak orang-orang saya yang mau ngajukan isbat gitu.
datang ke kantor pengadilan, oke kita siap, nanti tanggal sekian kita ke lokasi, langsung gitu Pak, biasanya itu. Oh, jadi untuk leading sektornya di kecamatan itu KUA Pak ya? Kan Iya. informasi. Iya, betul KUA. Jadi yang mengkoordinir itu KUA-nya itu. Terkadang ya KUA paling banyak. KUA, kemudian KUA ya Pak ya? KUA, kemudian yang garis kemarin itu Fatayat NU itu Pak. Ya, aktivis perempuan ya. Yang laki-laki diem semua ya. Yang perempuan yang aktif ya. Iya. Iya. Kalau yang saya tahu Pak, kalau saya pernah di Sidoarjo itu untuk sidang kelilingnya itu nggak seperti ini, nggak seperti Madura. Jadi yang aktif itu dari PA-nya. Jadi PA yang tarik ke bawah. Jadi PA yang menghubungi KUA. Jadi terbalik dengan di Madura ini. Kalau Madura ini justru dari KUA-nya yang datang. Karena mungkin ini Pak, pernikahan siri itu banyak sekali di Madura ini. Pak, trennya nikah siri. Pak. Dan itu di Galis kemarin itu hampir tiap tahun ada Pak. Cuma ya nggak tahu, nggak habis-habis yang minta isbat itu. Barangkali juga ada undang-undang baru itu yang untuk umur minimal itu Pak, yang bisa nikah kan dinaikkan itu jadi 19 itu. Barangkali juga pemicu juga untuk banyaknya nikah siri juga. Iya. Itu yang isbat nikah itu banyak yang pasangan muda, pasangan sudah sepuh-sepuh Pak, umumnya. Yang muda ada, yang kira banyak yang tua-tua juga Pak. Oh, yang stok lama ya? Iya. Tapi yang muda ada juga. Siap. Oke Pak Agus. Sebagai penutup sesinya Pak Aris mungkin. Pak Aris. Iya Pak. Pak, saya mau tanya. Dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Maaf sebelumnya soalnya tadi keluar masuk karena jaringannya kurang memadai. Oh, gitu. Mohon maaf masalah biaya panjar itu nantinya akan diputar untuk apa nih Pak? Kan tadi ada kayak gaji, tunjangan hakim, biaya panjar itu tadi diperuntukkan untuk yang dari itu nantinya juga kalau nggak salah insya Allah dalam 1 tahun itu tadi ya dari beberapa adanya perkara itu tadi ya. Berapa persennya dikasih ke negara itu benar apa tidak? Kasih. Betul. Jadi sebetulnya ini nanti maksudnya materi kedua ya. Materi kedua ini nanti tapi nggak apa mungkin sepintas saja ya. Iya Pak. Jadi panjar biaya perkara itu diperuntukkan yang pertama untuk biaya panggilan. Jadi orang dari panjar itu kan nanti ketika dia mau sidang dipanggil kan ke rumah, itu ada biayanya. Itu diambilkan dari biaya panjar tadi itu. Itu yang pertama. Kedua, ada sebagian untuk PNBP, betul yang di-store ke negara tadi. Betul, Ainur. Betul. Jadi pertama untuk panggilan, untuk yang di-store ke kas negara itu namanya PNBP. Pendapatan negara bukan pajak. Bukan pajak, tapi kayak ambil akta cerai itu ada PNBP-nya. Kemudian mendaftar itu ada PNBP-nya. Jadi betul, sebagian diambil untuk di-store ke kas negara, begitu. Jadi sama sekali bukan komponen dari gajinya hakim ya. Ya, sama sekali panjar tadi itu tidak ada sama sekali gajinya hakim. Serupiah pun tidak masuk ke sana. Jadi betul-betul untuk kebutuhan berperkara tadi. Kemudian dan lagi itu termasuk biaya proses juga di situ. Jadi untuk keperluan kayak ATK, untuk kertas-kertas yang dipakai untuk itu map-map dari situ juga. Dari biaya panjar itu.
Ya ini materi kedua sebelum nanti ditanyakan lagi ya. Sumber yang kedua Pak. nanti. Iya, berarti tidak termasuk ke gaji sama tunjangan. Oh, sama sekali enggak ada. Oh, iya. Enggak ada. Intinya itu ya yang ditanyakan ya, masuk ke gaji apa enggak gitu ya. Iya. Jadi enggak ada sama sekali. Gaji kan Ke karyawan itu. Oh iya, Pak. Jadi murni semua untuk keperluan berperkara. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Nanti kalau kurang jelas, nanti ada narasumber kedua, Bapak Wakil Panitera akan menjelaskan ya. Iya, Pak. Jadi masalah biaya panjar itu saya pesan untuk biaya panjar rinciannya untuk apa, Pak? Nanti dijelaskan ya. Ada lagi yang lain? Terakhir, Pak Aris. Sebelum saya sini. Iya, Pak. Jangan lama-lama. Terkait dengan kuota katanya begitu, Pak. Nanya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, terakhir Pak Aris. Selama mulai 2017 sampai sekarang apa ya? Kasus yang paling banyak ditangani apa, Pak? Perceraian atau lama ini, Pak? Oh, datanya. Pak, mohon maaf, Pak. Jadi untuk perkara data yang lebih tahu nanti di Wanitra ya. Kedua, Pak. Nanti, Pak. Oke, Ya, nanti jadi, kita komunikasi. Iya, begitu. Panitia sudah ada untuk siap untuk. Ingin tanyakan ke Pak Aris? Sudah cukup, Pak. Cukup ya? Iya. Oke. Ya. Mungkin Pak Aris sesuatu yang disampaikan sebagai penutup, Pak Aris, kami persilakan sumber kedua. Ya. Saya kira Closing cukup. statement. Iya. Saya kira cukup lah. Closing. Mungkin, oh ya. Closing statement Pak Haris untuk motivasi teman-teman mahasiswa. Yes. Saya kira meskipun dalam kondisi seperti ini ya, adik-adik harus tetap semangat ya. Meskipun dengan kondisi daring seperti ini harus tetap semangat gitu, untuk belajar. Dan barangkali adik-adik kalau punya waktu seperti yang direncanakan Pak Agu kemarin, Pak, barangkali bisa datang ke sini, Pak, ke pengadilan untuk lebih mendalami bagaimana sih kesenjangan antara teori dan praktek itu. Jadi apa yang didapatkan di teori, di prakteknya seperti ini itu akan lebih nyata begitu daripada cuma sekedar daring seperti ini. Siap. Saya kira itu. Terima kasih. Cuman mungkin Pak ya, bisa diatur ini ya Pak, apa jumlah orangnya seperti yang disepakati kemarin Pak. Insya Allah, Pak. Iya. Okay. Maksimal 5 orang ya Pak Haris ya. Jadi akan bisa melihat menurut saya. Okay. Dan sekaligus karena teman-teman jadi yang Bangkalan kemungkinan mungkin kunjungan ke Bangkalan itu direncanakan oleh laboratorium sekitar akhir Oktober. Jadi setelah kegiatan ini selesai ada kunjungan. Jadi selain ada kegiatan ini ada seperti itu. Dan nanti mohon maaf lagi-lagi kami ngerepoti Bangkalan terkait dengan kunjungan edukasi. Terima kasih Pak Aris. Iya. Saya kira cukup Pak ya. Saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.